mohon maaf nih, di bank konvensional itu kan pakai bunga, pakai interest itu riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Tri Sulasiana Baiduri di Baiduri Channel. Kali ini saya bersama Ustadz Pujo Nugroho. Kita akan membahas tentang hijrah dan bisnis. Apa itu hijrah dan bisnis? Ini adalah agar kita setelah hijrah kita bisa istiqomah, wabil khusus dalam bisnis kita. Pak Ustadz, ini ada hal yang sangat mendasar yang ingin saya tanya nih Pak Ustadz. Kenapa sih bisnis itu harus sesuai syariah? Sebelum dijawab Pak Ustadz, saya lupa like dan subscribe dulu. Dan bunyikan loncengnya di channel ini supaya bisa mengikuti perbincangan kami setiap waktunya. Silakan Pak Ustadz dijawab, kenapa bisnis itu harus sesuai syariat? Ada beberapa penyebabnya ya. Yang pertama, karena ini adalah bentuk konsekuensi keimanan kita. Jadi bagi kita sebagai seorang mukmin, maka adalah konsekuensi yang wajar kita harus hidup sesuai dengan aturan Islam. Nah, ini kan bisnis ini dia hanya bagian dari kehidupan kita, dalam keseharian kita, karena keseharian itu kan macam-macam. Full ya, ada keluarga, ya, ada macam-macam pendidikan, ada muamalah yang lain. Dan bisnis adalah bagian dari kehidupan kita. Padahal kita sendiri dituntut di dalam kehidupan kita itu tunduk kepada aturan-aturan Allah. Nah, termasuk dalam hal ini juga adalah ketika kita berbisnis. Nah, di Al-Quran di surah Al-Ahzab Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa makana li mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rusuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah itu telah menetapkan sesuatu atas urusan mereka, ada lagi al-khiyaratu, ada lagi pilihan. Nah, bagi seorang mukmin dan mukminah atas urusan mereka. Jadi itu tidak pantas. Karena Allah itu dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu atas urusan-urusan manusia. Nah, jadi artinya bahwa kita itu memang harus tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah konsekuensi kita sebagai seorang mukmin dan mukminah harus tunduk kepada aturan Allah. Tidak pantas bagi kita memiliki pilihan-pilihan di luar apa yang telah Allah tetapkan, apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita itu harus berbisnis sesuai dengan syariat Islam? Artinya dari pertanyaan ini pun sebenarnya kita udah tahu bahwa Islam itu punya konsep, punya aturan ketika berbisnis. Kafahnya Islam. Kalau kita tidak tahu, maka tidak akan pernah muncul pertanyaan itu. Maka kita akan menjalani bisnis apa adanya sesuai dengan ilmu-ilmu apa yang mungkin ilmu bisnis yang ada tanpa kita tahu apakah itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, kalau kita tahu bahwa di dalam Islam itu ada aturan, karena kesempurnaan Islam semua aspek itu diatur, maka ternyata bisnis itu ada yang menurut Islam itu seperti apa. Nah, jadi jawaban kedua kenapa kita harus berbisnis sesuai Islam, karena Islam itu mengaturnya. Nah, dan ini adalah konsekuensi keimanan kita. Nah, perkara kemudian kita tidak tahu itu tidak menyebabkan bahwa Islam itu nggak ngatur gitu loh. Nah, itu karena ketidaktahuan kita saja gitu. Karena mungkin nggak ngaji, kurang gaul ya, atau nah itu kemudian kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita ini adalah satu hal dan ini berbeda bahwa Islam itu sempurna. Nah, yang ketiga, aturan di dalam Islam itu dia sempurna. Kalau dilaksanakan dia menghadirkan maslahat. Nah, bagi pelakunya, siapapun itu, jika tidak digunakan, maka itu menghadirkan mudarat, keburukan, ya.
bagi pelakunya yang tidak menerapkan. Ini secara nakli maupun akli ya, secara dalil nas maupun secara yang kita bisa pikirkan, logika, secara akal ya. Jadi sebenarnya kita itulah yang berkebutuhan terhadap Islam. Nah, dalam hal ini ketika berbisnis, karena Islam itu datang dari Allah, dia pasti menghadirkan maslahat. Ya, contohnya itu riba. Riba ini diharamkan di dalam Islam. Nah, kalau kita meyakini bahwa Allah itu menurunkan aturan dan itu menjadi rahmat bagi manusia, maka dia pasti menghadirkan maslahat. Kalau kita nggak mau taat, maka kita kena mudorotnya. Jadi riba ini diharamkan di dalam Islam. Wahalallahul bai'a wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba ini diharamkan secara ayat Al-Quran. Ini secara nakli. Nah, secara akli bahwa memang riba itu merugikan secara ekonomi makro maupun secara mikro. Dia ini merugikan. Nah, jadi kalau kita taati, ini menguntungkan bagi semuanya. Kita taati artinya kita nggak pakai riba. Nah, kalau pakai riba ini merugikan semuanya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya saat ini, mohon maaf nih, di bank konvensional itu kan pakai bunga, pakai interest itu riba. Nah, kalau utang di bank kemudian ada bunganya. Nah, itu bagi debitur, bagi yang ngutang itu kan merugikan. Iya, kita bayarnya jadi lebih. Bayarnya jadi lebih. Nah, di dalam Islam kan bukan, tidak boleh itu pakai bunga itu. Yang ada itu syirkah, ada mudorobah, itu ada yang investor, sohibul mal, pemilik harta, kemudian ada mudorib yang itu pengelola. Nah, hasilnya yang dibagi. Oh ya, jadi bukan untungnya lah yang dibagi. Keuntungan yang dibagi bukan berdasarkan besarnya investasinya. Oh ya. Investasinya 100 juta, 10% maka 10 juta. Tidak peduli untungnya berapa, rugi atau untung, untungnya berapa nggak tahu. Pokoknya dari uang yang saya investkan minta 10%. Ya. Nah, itu kan pakai riba. Gitu. Sebenarnya itu kan riba. Dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam itu bagi hasil. Nah, kalau yang pakai riba itu jelas debitur itu dirugikan. Karena terutama waktu dia rugi atau impas. Itu rugi, dia harus bayar lebih. Nah, ini merugikan debitur. Nah, kalau krediturnya rugi nggak? Nggak rugi, Ustaz, katanya. Karena dia dapat keuntungan terus. Iya, waktu si debitur bisa bayar. Bisa bayar. Ketika keuntungannya itu besar. Pada saat itu keuntungannya katakanlah yang biasanya itu 5 juta menjadi 15 juta. Yang sebelumnya itu cuma bayar itu 1 juta. Ketika keuntungannya itu besar, itu dia cuma dapat 1 juta karena fixed kan. Dia tetap bayar segitu, padahal keuntungannya lebih besar. Nah, kalau di dalam Islam kan fair. Keuntungannya berapa, maka nisbahnya kan mengikuti keuntungan itu. Iya juga ya, berarti kreditur bisa rugi juga ya. Kreditur rugi, jadi karena itu riba itu merugikan semua pihak. Iya, kreditur maupun debiturnya. Jadi kalau bagi mereka yang sudah pernah syirkah itu insya Allah merasakan keuntungan syirkah itu, kemaslahatan syirkah itu. Karena dia fair, dia punya merawat, ya, memelihara bisnisnya, ini perhatian ya. Dia merasa tanggung jawab karena itu juga punya dia. Ya, dia mengontrol, mengingatkan. Karena selain itu adalah hal yang wajib, ini juga untuk menjaga jalannya usaha itu sendiri. Nah, jadi jawaban ketiga, kenapa kita harus bisnis secara syariat? Karena ini sebenarnya menguntungkan, gitu, menguntungkan, dan ini sudah terbukti ya ketika Islam itu diterapkan, menggerakkan roda ekonomi misalnya, dan tidak menimbulkan mudorot di tengah-tengah umat gara-gara penerapan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Jadi seperti itu kenapa bisnis ini harus sesuai dengan syariat. Jadi kalau ini adalah bagian dari konsekuensi keimanan kita, kemudian kita tahu
tahu tata cara berbisnisnya, dan ini wajib ya. Bahwa ada aturan. Dan kita itu sekarang bisnisnya lagi apa? Mhm. Dan kita tuh wajib mengetahui hukumnya ketika berbisnis di bidang itu gitu. Lebih di bidang itu kita mengetahui itu ya alhamdulillah, tapi minimal yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau kita menjalankan aktivitas ini dengan frame yang demikian, bahwa ini adalah konsekuensi kita sebagai seorang mukmin, bahwa kita harus benar, aturan Islamnya seperti ini, kita harus benar seperti itu, maka ini adalah bagian dari ibadah kita. Dan yang ketiga tadi menguntungkan. Ya, maslahat. Ya, menguntungkan bukan hanya untuk debitur tapi juga kreditur. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan bisnis secara syariah, bisnis Islam, itu menguntungkan untuk semua ya. Nggak ada ruginya untuk salah satu pihak, hanya menguntungkan salah satu pihak aja. Tapi justru dua-duanya bisa untung. Nah, ada misalnya testimoni mu'alaf yang ada juga di Indonesia atau yang di luar negeri ya. Misalnya kalau di negeri Muslim itu aman, tindak kriminalnya itu kecil. Nah ini kan kenapa seperti itu di negeri Muslim? Ya mungkin itu adalah bagian dari kebiasaan. Iya, bi'ahnya. Bi'ahnya. Tapi kalau kita lihat bi'ah itu dia tidak terwujud sekonyong-konyong gitu. Jadi tidak begitu langsung begitu kan enggak. Karena memang ada aturan. Kemudian itu selalu dijaga, ditaati dan berperilaku sesuai aturan tersebut kemudian menjadi kebiasaan. Nah di dalam Islam ini ada aturan, misalnya janganlah kalian memakan harta ya, amwalakum bainakum bil batil, dengan janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Nah ini kan ada perintah di dalam Islam. Kemudian kita jalani seperti ini karena dilarang kita itu menggunakan harta itu dengan cara yang batil atau mendapatkan dengan cara yang batil. Nah ini kalau itu ditaati kan menguntungkan semuanya. Nah bayangin kalau nggak ada aturan itu, kita naruh harta kita, entah itu motor, ternyata hilang kan. Nah, kita sewain dibawa orang. Nah itu kan menguntungkan, semuanya menaati atas aturan yang disepakati dalam hal ini adalah aturan dari Allah. Nah ini kan menguntungkan semua. Tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nah itu kan aturannya. Kemudian keamanan itu didapatkan, dan itu bukan satu orang saja yang mendapatkan keuntungan, tapi banyak pihak. Nah itulah dia mendatangkan kemaslahatan. Ada juga aturan misalnya di dalam Islam itu larangan menimbun harta. Menimbun harta ini dia menyebabkan jumlah uang yang beredar itu sedikit, dan peredaran yang banyak itu hanya di kalangan orang kaya saja. Nah ini bisa menimbulkan kesenjangan, bahkan kerusakan ekonomi itu sendiri. Jadi semuanya juga akan terkena dampaknya. Jadi termasuk yang punya duit dan nyimpen duit itu juga dia akan kena imbasnya juga kan? Ketika harta itu hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Oke, jadi itulah alasan-alasan kenapa kita berbisnis harus sesuai dengan syariat Islam. Begitu. Masya Allah. Ini ternyata baru tahu, ternyata ketika menggunakan syariat Islam bukan hanya orang yang meminjamkan uangnya atau mengelola uangnya saja yang untung, tapi juga orang yang memberikan modal itu juga bisa untung. Jadi dua belah pihak yang akan untung ketika menggunakan syariat Islam. Satu hal lagi yang paling penting tadi itu adalah bahwa karena konsekuensi iman. Nah inilah dia konsekuensi iman yang membuat kita harus menjalankan bisnis sesuai dengan syariat, harus menjalani hidup kita ini sesuai dengan aturan Allah. Terima kasih telah bergabung di Baiduri Channel. Saksikan tema-tema yang lain di Baiduri Channel.